Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan cemerlang. Terima kasih. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur kepada Allah Ta'ala. Puji syukur kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kepada Sang Maha Guru Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, Mursyid Thariqah Sidikiyah. Dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga kita dapat bersilaturahmi meski lewat sosial media. Pada kesempatan kali ini, dengan segala keterbatasan saya bahas sosok Mas Beki. Siapakah Mas Beki? Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Muhammad Subki Azal Sani atau yang akrab disapa Mas Beki, adalah putra tunggal dari Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Moti, Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, Mursyid Thariqah Sidikiyah dengan Bunyai Sofwatul Ummah, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah Indonesia Raya. Sabdo, Pandito Ratu, di angka 7, Bab 4, 1, lahir di angka 7. Muhammad Subki Azal Sani lahir di hari Jumat Pahing, tanggal 20 Juni tahun 1980 Masehi. Usia Mas Beki sekarang 42 tahun. Saya pribadi taunya lahir tanggal tahun Masehi, namun setelah saya hitung tanggal tahun Hijriyah, ternyata bertemu angka 7, yakni bertepatan 7 Syaban 1400 Hijriyah. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Mengenai peristiwa jam 7 tanggal 7 bulan 7, kita bertemu angka 7 di tanggal lahir beliau sendiri. Apakah ini kebetulan atau ketetapan? Semua sudah digariskan Tuhan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Bulannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan tersebut turunlah perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ibnu Abi Al-Syaif Al-Yamani menjelaskan bahwa surah Al-Ahzab ayat 56 tersebut turun pada bulan Sya'ban. Salah satu hadis yang diriwayatkan Al-Dailami dari Sayyidah Aisyah berkata, Sya'banu sahri wa Ramadanu sahrullah, wa Sya'banu mutahharu, wa Ramadanul mukafar. Artinya, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan bulan Allah. Bulan Sya'ban mensucikan dan bulan Ramadan menggugurkan dosa. Ayatullah angka 7, misteri angka 7, Haroma angka 7. Jadi sudah sejak lahir, Mas Beki sudah di angka 7. Apakah ini ketetapan atau kebetulan? Semua sudah digariskan Tuhan, wallahu alam. 2. Hari lahir Jumat Pahing. Naftu 15, Mas Beki lahir di hari Jumat Pahing. Jumat merupakan hari berkumpul, hari berjamaah. Yahdullahi alal jamaah. Sudah banyak diketahui umat muslim keutamaan hari Jumat. Berdasarkan beberapa sifat yang dimilikinya, orang yang berweton Jumat Pahing, akan sangat cocok bila jadi pemimpin. Rasa tanggung jawabnya tinggi, akan mampu membuatnya mengatasi segala urusan di bawah kendalinya. Kemudian, ia mampu mempengaruhi orang lain, agar berubah ke arah yang lebih baik. Dilihat dari jumlah naftu 15. Kita mengarah ke Al-Quran surat ke-15 yakni surat Al-Hijr, yang mana di dalam surat tersebut terhubung dengan angka 7. Pada ayat 77, Allah berfirman, Inna fizalikala, ayatan lil mu'minin. Artinya, sungguh yang demikian itu terdapat tanda, kekuasaan Allah, bagi orang yang beriman.
Kemudian sesuai dengan tanggal putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November kita mengarah ke ayat 17. Allah berfirman, "Wa hafiznaha min kulli syaitonir rajim." Artinya, dan kami menjaganya dari setiap gangguan syaiton yang terkutuk. Jadi ayatullah angka tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, sudah digariskan Allah Ta'ala. Dan Allah menjamin beliau dilindungi, terlindung dari syaiton yang terkutuk. Bagi orang yang paham, wallahu alam. 3. Weton, hari, tanggal dan tahun jumlah 7. Sabtu Weton Jumat Pahing jumlah 15. Tanggal 7 Syaban bulan ke-8 1400 Hijriyah dan tanggal 20 Juni bulan ke-6 1980 Masehi. Mari kita jumlah, 15 plus 7 plus 8 plus 1 plus 4 plus 0 plus 0 plus 2 plus 0 plus 6 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0, sama dengan 61. 6 plus 1 sama dengan 7. Kita coba lagi, 1 plus 5 plus 7 plus 8 plus 1 plus 4 plus 0 plus 0, plus 2 plus 0 plus 6 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0, sama dengan 52. 5 plus 2 sama dengan 7. Numerik angka, apakah kebetulan atau ketetapan? Semua sudah digariskan Tuhan. Bagi orang yang paham, wallahu alam. 4. Lahir di tanggal 20 Masehi. Setelah tanggal tahun Hijriyah, kita menuju kelahiran di tanggal tahun Masehi yakni tanggal 20. Dalam Al-Quran surat ke-20 adalah surat Toha. Sesuai tema, kita melangkah ke arah angka 77. Di dalam Quran surat Toha ayat 77, Allah berfirman, "Walaqad auqaina ila Musa, an asri bi ibadi fatrib lahum, torikon fil bahri yabasan, la takhafu darokan wa la tahsa." Artinya, sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, "Pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari dan pukullah laut itu, untuk menjadi jalan yang kering bagi mereka, tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir akan tenggelam." Dan di ayat 17 Allah berfirman, "Wa matilka, biyaminika ya Musa." Artinya, apa yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Dijawab oleh Musa di ayat 18. Dia, Musa, berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya, untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Ayat-ayat tersebut berkisah Nabi Musa alaihi salam, lalu, apa hikmah, kandungan dan hubungannya ayat tersebut dengan Mas Beki, Muhammad Subhi Azal Sani? Bagi yang paham, mari kita perhatikan hurufnya nama Musa. Musa, Muhammad Subki Azal Sani. Dan ini diperkuat dengan nama, Pesantren Majma'al Bahrain Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah. Yang mana kata, Majma'al Bahrain, diambilkan oleh sang mursyid dari Quran Surat Kahfi, yang artinya pertemuan dua lautan. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan di ayat 17 dan 18 tadi, diterangkan bahwa, di tangan kanan Musa adalah tongkat, begitu pula di Sidikiyah. Tangan kanan yang memegang tongkat penerus, dan yang lurus samina wa atona, kepada sang mursyid Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, dalam pelestarian ajaran Thoriqoh Sidikiyah Indonesia Raya adalah Musa, Muhammad Subki Azal Sani. Jadi di angka 77 itulah, Musa Muhammad Subki Azal Sanilah yang memegang tongkat di tangan kanannya. Saya ulangi, bagi yang paham saja, wallahu alam. 5. Al-Quran surat ke-7 adalah surat Al-A'raf, artinya tempat tertinggi. Surat Al-A'raf merupakan 7 surat terpanjang dalam Al-Quran, atau disebut Asabuti wa'al. 7 surat terpanjang, dengan tanggal lahir angka 7, dan banyak kejadian di angka 7. Mas Beki sejak lahir, sudah berada di tempat tertinggi. Pepatah mengatakan, semakin tinggi, semakin kencang angin menerpa. Begitu pula Mas Beki, semakin naik derajatnya, banyak tipu daya muslihat yang menerpa, untuk menjatuhkannya dari tempat tertinggi. Gerombolan fitnah pengkhianat Sidikiyah yang didalangi jin tomang, terus melancarkan serangan menghancurkan nama Mas Beki. 6. Quran Surat Al-A'raf, ayat 7.
Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 7, Allah berfirman, "Falanakusona alaihim bi ilmin, wa ma kunna guibin." Artinya, maka akan kami kabarkan kepada mereka, apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Dalam tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi pakar tafsir abad 14 Hijriyah. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, kepada seluruh manusia apa yang telah mereka perbuat. Sedang kami mengetahui keadaan mereka, amal-amal mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Sebagaimana firman Allah, Allah mengumpulkan mencatat amal mereka, padahal mereka telah melupakannya. Dan juga firman Allah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit dan kami tidak lengah terhadap ciptaan kami. Jadi sesuai ayat 7 tersebut, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, dan Allah sendiri yang akan mengabarkan, membuka rekayasa fitnah terhadap Mas Beki, dan juga pembersihan berhala-berhala di Tanah Suci Indonesia Raya. Inilah yang disebut beliau, kembalilah ke jati diri bangsa, jangan terkecoh, akan terjadi seleksi alam. Dan dalam tafsir Syekh Abdurrahman tersebut, ada 7 jalan langit terbuka. Kembali kita bertemu angka 7. Masuk di angka 7, keluar di angka 7. Alhamdulillahirobbil alamin. Wallahu alam. 7. Keadilan dan ketetapan di angka 7. Pada putusan tanggal 17 November di Pengadilan Negeri Surabaya, secara dohir gerombolan fitnah pengkhianat Sidikiyah, yang didalang izin Tomang merasa senang dan menang. Akan tetapi pada hakikatnya, perbuatan mereka sia-sia belaka. Masih di dalam Quran Surat Al-A'raf sesuai tanggal putusan hakim, kita menuju ke ayat 17, Allah berfirman, "Sumalatiyanahum min bayini, aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, wa la tajidu a'sarohum syakirin." Artinya, kemudian saya mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Ali Ibnu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, kemudian saya akan mendatangi mereka, dari muka mereka artinya, saya akan meragukan mereka terhadap urusan akhirat mereka. Dan dari belakang mereka, yaitu saya akan membuat mereka, menyukai duniawi mereka dan saya akan mengaburkan mereka, terhadap urusan agama mereka, yakni saya akan membuat mereka tergiur kepada kemaksiatan. Dipertegas Allah dalam Quran Surat Al-Balad ayat 17, "Sumakana minal lazina amanu," artinya, dan dia tidak pula termasuk orang yang beriman. Nauzubillahi min zalik. Tetapi kebalikan bagi beliau Musa, Muhammad Subhi As-Salsani. Allah berfirman, "Fahuwa fi isyatir rodiyah." Artinya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Quran Surat Al-Qoriyah ayat 7. Dan Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum maufiya lahum, min qurnati ayun. Jaza, ambima kanu ya'malun." Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Artinya tak seorang pun mengetahui, berbagai nikmat menanti, yang indah dipandang sebagai balasan mereka, atas apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya Allah berfirman masih di dalam Quran Surat As-Sajdah. Kola robi fa'a, lahum manzilatan, kola ulaika lazina arotu gorostu karomataum, biyadi wa khotamtu alaiha falantaro ainun walam tasma, uzunun walam yahtur ala kolbu basyarin. Kola wa misdakuhu fi kitabillahi azza wa jalla, falatalamu. Nafsum ma'ufiya lahum min kuroti'a, yunin. Artinya Musa mengatakan, bagaimana nasib orang yang paling tinggi kedudukannya? Allah menjawab, mereka itu orang pilihanku, kemuliaan mereka di tanganku, dan aku menutup kemuliaan itu. Ia belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati. Penasihat hukum Mas Beki bernama I Gede Pasek Suardika. Mengapa Mas Beki memilih beliau? Dilihat dari namanya saja sudah terkandung ayatullah tersirat.
I adalah alif aku. Gede dalam bahasa Jawa adalah besar atau agung, pasek dalam Jawa penuh mantap. Suardika merupakan suara kebenaran menegakkan keadilan. Mengutip kata beliau, keadilan tidak mudah dihadirkan tetapi harus diperjuangkan. Dalam dasar negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentang kebenaran dan penegakan keadilan, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak, dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." Dan di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 7 Allah berfirman, "Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang yang berdusta." Dari ayat tersebut, dapat ditafsirkan sumpah yang kelima sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Allah berjanji akan melaknat orang yang berdusta. Surat An-Nur sendiri berarti cahaya. Cahaya kemenangan Musa. Muhammad Subhi Azalsani. Inna fatahna laka fathan mubina. Alhamdulillahirobbil alamin. Cokro Betoro Kresno terus berputar membersihkan berholo. Selama Musa, Muhammad Subhi Azalsani dizolimi, negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Apapun yang terjadi, kami bersama Mas Beki. Dialah Musa, Muhammad Subhi Azalsani. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirobbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamu ala manitaba al-huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan Cemerlang, terima kasih.